persyaratan berat. Rasanya kecil kemungkinan ada yang mau memperkerjakan hunter tak berpengalaman seperti ini. Ada 3 orang yang sesuai dengan keinginanmu dan tidak mempermasalahkan pengalaman. Mereka akan memutuskan melalui wawancara. Ketiganya membutuhkan tenaga pengawal. Aku adalah Kurapika, yang direkomendasikan oleh kantor Sen Mimikai. Selamat datang. Silakan masuk. Silahkan menunggu di ruangan ini. Untuk itu adalah instant lover. Tidak, terima kasih. Sayang sekali, aku tidak sama denganmu. Kita bertemu lagi ya. Ternyata benar, kau adalah seorang hunter. Sayang sekali, aku lebih suka pada sikapmu yang sebelumnya. Boleh kumainkan satu lagu lagi? Seperti biasa, melodi detak jantungmu sungguh indah. Melodi yang didentingkan oleh jantung sangatlah berbeda pada setiap orang. Lagi pula sangat jujur, sehingga bisa menceritakan mengenai orang itu jauh lebih baik dibanding dengan kata-kata. Harap menunggu di sini sebentar lagi. Silahkan. Ya ampun, dasar amatir, selalu saja terlambat. Dilihat dari penampilannya, pasti belum berpengalaman sebagai hunter. Salam kenal pemula. Semua orang pada awalnya juga pemula. Setelah belajar pasti akan terbiasa. Setelah ini kau bisa merasakan betapa ganasnya dunia profesional dengan tubuhmu itu. Coba rasakan saja sampai ke tulang sumsummu. Hai kamu. Coba ya. Tolong jangan berisik. Setuju, kalau memang profesional, diamlah. Maaf membuat Anda sekalian menunggu. Setelah ini Anda sekalian akan diberi penjelasan mengenai kontrak kerja.
yakin, Gon? Kau tidak ingat suara ibumu, kan? Iya, tapi biarlah. Sudah kubilang kan, kalau ibuku adalah Bibi Mito. Ayo makan, nanti kita selesaikan pemasangan elektrik brain page-nya. Gon, tip yang sudah dimatikan tiba-tiba menyala sendiri. Tip itu kan tidak ada timernya. Ini Ren. Di tripnya muncul aura. Nen, kasetnya tergulung kembali dengan Nen. Jangan-jangan di sekitar sini ada. Bukan, Nennya telah diisi sejak 10 tahun yang lalu. Timernya dikendalikan oleh Nen. Kenapa? Entahlah, Kali ini rekamannya, aku tahu. dia bermaksud menghapus rekaman suaranya sendiri. Celaka, tidak bisa dihentikan. Biar kabelnya dicabut tetap menyala. Maaf ya, Gon, akan kuhancurkan. Tidak bisa, tipnya terlindung oleh Nen. Cuma ada satu cara. Kita lawan Nen dengan Nen. Kali ini rekamannya, aku tahu. Dia bermaksud menghapus rekaman suaranya sendiri. Maaf ya, Gon, akan kuhancurkan. Kaset rekamannya pun ikut rusak. Kenapa dia melakukan sampai sejauh itu? Itu pasti karena dia tidak ingin meninggalkan petunjuk. Dari suara pun bisa didapatkan data yang cukup banyak. Apa benar? Tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, usia, bentuk wajah, bahkan penyakit yang ada pun bisa diketahui. Kondisi fisiologis juga bisa. Kemudian dari suara latarnya kita juga bisa mengetahui tempat di mana suara itu direkam. Tapi menurutku ada hal lain yang lebih diwaspadai olehnya, yaitu kemampuan Nen. Kemampuan Nen. Bukanlah hal yang aneh kalau ternyata ada orang yang mempunyai kemampuan Nen yang sangat tinggi dan bisa menganalisa jauh lebih baik dibandingkan dengan mesin. Misalnya kemampuan untuk memahami seseorang hanya dari suaranya saja. Begitu ya? Susah juga ya. Yang tersisa cuma 2, cincin. Lalu yang lebih jadi masalah adalah kartu ROM ini. Ini lebih kecil dari kartu yang biasa ya? Apa ada alat khusus untuk bisa menggunakannya? Hah? Ada ya? Kau tidak tahu ya, Joystation? Joystation? Ini adalah kartu ROM khusus untuk konsol game yang bernama Joystation. Joystation? Kalau kita mengakses ke toilet, lalu memasukkan jenis benda yang diinginkan dan alamat kita, maka akan muncul daftar toko yang ada di sekitar sini beserta datanya. Misalnya kita memasukkan kategori ingin belanja dengan harga yang murah, maka dicarikan toko yang sesuai. Coba ku tulis mencari Joystation dan kartu ROM. Ah, ada, bagus. Tapi kalau tidak ada CD gamenya, kita tidak bisa bermain hanya dengan kartu ROM dan Joystation-nya saja kan? Sama sekali tidak tertulis judul atau petunjuk lainnya. Bagaimana cara mencari CD gamenya ya? Kok ini anak yang aneh, Gon? Jangan-jangan kau tidak pernah main game ya? Pernah, waktu di Menara Trip. Yang itu kan sudah kuno sekali. Dia memang benar-benar polos. Semuanya. Mari kita segera masuk ke inti permasalahan. Aku tidak mempermasalahkan apakah kalian mempunyai lisensi atau tidak. Yang terpenting, kalian bisa memenuhi apa yang kuinginkan. Memang ini tidak bisa disebut sebagai pekerjaan yang bersih. Karena itulah, kami telah menyiapkan pembayaran yang pantas untuk itu. Boleh juga, asal pembayarannya sesuai, tidak jadi masalah. Kemudian, karena kali ini tidak ada batasan untuk jumlah orang yang akan dipekerjakan. Banyak orang yang mampu lebih baik. Itu berarti kalian tidak perlu saling bersaing untuk mencurangi satu sama lain dalam mendapatkan pekerjaan ini. Aku bermaksud mengenai batas kecil untuk menilai apakah kalian cukup mempunyai kemampuan atau tidak. Sebelum lelang dimulai, kalian harus mencari salah satu benda yang terdapat dalam daftar yang akan diserahkan pada kalian setelah ini. Ini daftarnya. Silahkan. Silahkan. Silahkan.
Silahkan. Silahkan. Setelah membaca isinya, kau bisa memilih. Penyewa pertama adalah kolektor senjata api yang mencari pistol Blue Snake 55 produksi terbatas nomor 1001 buatan perusahaan Mizet. Penyewa kedua adalah kolektor barang antik yang mencari piring peringatan produksi perusahaan Rodo yang diproduksi antara tahun 1655 sampai 1667. Penyewa ketiga adalah kolektor organ tubuh manusia, misalnya tengkorak kepala suku unicorn, rambut aktris Sierra berikut bukti sertifikat DNA, lengan kanan mumi dari makam Mesir kuno, bola mata merah dari suku Kuruta, dan sebagainya. Hobi yang unik ya? Nah, kau pilih yang mana? Yang aku pilih, penyewa yang ketiga. Sudah ditetapkan ya? Ternyata hobimu pun unik juga. Baiklah, kalau begitu akan kuhubungi calon penyewa itu. Puri Nosrat, wawancaranya diadakan 4 hari lagi. Jangan sampai terlambat. Aku mendaftarkan dirimu atas nama agen Sen Mimikai. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Permisi. Tunggu. Aku ingin peringatkan tentang satu hal. Bukan sebagai agen, tapi sebagai diriku sendiri. Ada waktu yang tepat bagi pengguna Nen. Kau tak perlu tergesa-gesa ataupun terburu-buru. Kesempatan pasti akan datang. Sampai saat itu tiba, lakukan pekerjaanmu dengan baik sebagai profesional untuk mendapatkan kepercayaan. Itulah jalan pintas yang terdekat. Mengingat hal itu tidak membuatmu rugi, aku telah melihat banyak orang seperti dirimu. Terlalu banyaknya, sampai bosan dan hampir terlupakan. Bola mata suku Kuruta. Saat baru mati dia berwarna merah. Paling baik kalau masih lengkap dengan kepalanya. Tingkat kesulitan A. Kenapa wajahmu kelihatannya pucat? Apa ini membuatmu mual? Daftar ini masih termasuk yang mudah. Kalau cuma mendapatkan benda ini saja, ada banyak sekali cara. Kalau sudah dipekerjakan secara resmi, pasti dia akan meminta yang sulit lagi. Dengan tingkat bahaya yang sangat besar, misalnya binatang terjangkit virus yang diawetkan dalam formalin. Inilah penyewa yang paling gila yang pernah kutemui. Diam. Ah. Jangan mengajakku bicara yang tidak-tidak. Bukankah seorang profesional tidak akan banyak bicara? Oh, benar juga. Jika lulus dari ujian ini, kalian akan dikontrak secara resmi dan diberi tanggung jawab untuk menjadi bodyguard dan pengumpul benda koleksi. Semoga berhasil. Untuk permulaan, aku harus berusaha untuk mendapatkan kepercayaan. Tampaknya orang yang di layar itu bukanlah penyewa yang sesungguhnya. Sekarang sejauh inilah jarak antara aku dan si penyewa. Aku harus bisa memperkecil jarak sampai 0. Hingga si penyewa bersedia membagi informasi rahasia denganku. Dan biasanya, ada 2 hal yang selalu diincar oleh kolektor. Yang pertama adalah benda langka yang tidak biasa. Dan yang kedua adalah orang lain yang bisa jadi tempat dia membanggakan koleksinya. Di antara para kolektor organ tubuh, pasti ada suatu koneksi. Koneksi antar sesama sampah yang saling membanding-bandingkan ambisi kotor. Dan menelusuri di antara mereka adalah jalan yang terdekat. Untuk menemukan laba-laba, pasti akan kutemukan mereka dan kubasmi semuanya. Tidak bisa dibuka. Aku belum menyampaikan hal yang terpenting. Kami telah menyiapkan acara untuk menyambut kalian semua. Tepat 6 menit lagi, ruangan ini akan diadakan simulasi untuk mengukur kemampuan bertarung kalian. Hanya saja, biarpun disebut dengan simulasi, tetapi kalau kondisinya tidak sama dengan pertarungan yang sesungguhnya, maka kemampuan kalian yang sebenarnya tidak akan bisa diukur. Pendek kata, orang yang lemah harus berakhir di sini untuk selamanya. Karena orang yang tidak bisa melewati hal seperti ini, biarpun punya berapa banyak nyawa, tidak akan bisa menerima pekerjaan di puri ini. Kuat adalah syarat minimal untuk bisa dipekerjakan di sini. Paling tidak,
Kalian harus bisa keluar dengan selamat dari puri ini. Nah, semoga kalian sukses. Maaf permisi. Semoga kalian semua selamat. Hei, ada apa dengan pintunya? Benda seperti itu, buka saja dengan paksa. Tidak jadi. Pintunya dilindungi dengan Nen. Biarpun kita semua bersatu untuk membukanya, tetap saja tidak cukup. Kita bagaikan burung yang terkurung dalam sangkar. Panik pun tidak ada gunanya. Temboknya setebal 1 meter dan tingginya kira-kira 5 meter. Dengan bulldozer pun butuh waktu 1 jam untuk menjebolnya. Diam saja. Waktu yang tersisa tak sampai 4 menit. Masa kalian tidak melakukan apa-apa? Benar juga ya. Bagaimana kalau kita tentukan benda apa yang akan dicari? Daripada nanti kita semua saling berebut. Maaf saja ya, aku sendiri sudah menentukan, yaitu tangan kanan Mumi. Kalau begitu, aku akan mencari tengkorak unicorn saja. Hei, bicara masalah itu nanti saja setelah kita keluar dari sini dengan selamat. Benar yang dia katakan. Sebaiknya kita semua berunding untuk memutuskan apa yang kita lakukan setelah ini. Baiklah. Aku memilih untuk mencari rambut Sierra, berikut dengan sertifikat keaslian DNA-nya. Hei, kau kan orang baru, tetapi kelihatannya kau penuh percaya diri. Aku bukannya penuh dengan percaya diri. Menurutku yang terbaik sekarang adalah dengan tidak melakukan apa-apa. Apa alasannya? Coba jelaskan. Jelaskan dengan singkat agar aku bisa paham. Ada orang bodoh yang memberitahu kapan akan menyerang. Kalau memang cuma ingin menguji kemampuan kita, pasti akan menyerang dengan tiba-tiba. Ya benar. Dan menurutku waktu menunggu selama 6 menit yang diberikan ini justru adalah perangkap yang terbesar dalam simulasi ini. Waktu menunggu ini terlalu singkat untuk bisa menyamakan pendapat antara orang-orang yang baru bertemu untuk pertama kalinya. Kalau melakukan kesepakatan secara setengah-setengah antara sesama orang yang belum memiliki rasa saling percaya, tidak akan terlahir kerjasama yang baik. Tapi sebaliknya, malah akan menimbulkan rasa gelisah dan saling curiga. Orang yang sedang diliputi rasa curiga tidak akan bisa mengeluarkan kemampuannya secara maksimal, dan malah akan menghancurkan diri sendiri. Karena itu dalam keadaan seperti sekarang ini, lebih baik menghindari kerjasama kelompok. Buat apa bertele-tele begitu? Kenapa tidak langsung bilang kalau kita harus berusaha sendiri-sendiri saja? Mungkin karena mereka ingin mempekerjakan profesional sejati yang bisa mengambil keputusan dan bertindak dengan tepat dalam keadaan seperti apapun. Itu masuk akal. Sebagai pemula kau hebat juga. Tapi penjelasanmu agak terlalu panjang. Malah kemungkinan ada mata-mata di antara kita semua. Hei, mau kemana? Mau buang air. Toiletnya tidak dipagari dengan Nen. Waktu yang tersisa tinggal 2 menit. 2 menit lagi. Ada sesuatu yang mengajak. Perasaan apa ini? Biarpun dengan disebut simulasi, tapi kalau kondisinya tidak sama dengan pertarungan yang sesungguhnya.